Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah frustasi setelah giat bekerja. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kisah ini ya, bahwa ini adalah peristiwa setelah kemenangan gemilang Elia atas 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Elia berhasil membuka mata rakyat dan Ahab, raja Israel, bahwa Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang maha kuasa yang harus disembah. Namun ternyata saudara, rakyat tidak serta-merta segera berbalik kepada Allah. Dan yang terburuk ialah, Ahab bukannya menceritakan tentang perbuatan Tuhan Allah Israel itu kepada Isabel istrinya, tetapi Ahab malah menceritakan tentang Elia yang membunuh semua Nabi Baal dengan pedang. Ayat yang pertama. Hal ini membuat Isabel sangat murka dan bersumpah untuk membunuh Elia di ayat yang kedua. Kabar tersebut membuat Elia takut, saudara, sehingga ia melarikan diri jauh dari wilayah kekuasaan Ahab sampai masuk ke padang gurun di ayat yang ketiga dan keempat. Dan di ayat 4b itulah yang kita baca. Elia melampiaskan rasa frustasinya kepada Tuhan. Saudaraku, Elia merasa gagal karena tidak bisa membuat Israel bertobat sebagaimana nenek moyangnya. Ia merasa kerja kerasnya sia-sia tanpa hasil dan ia merasa sendiri tanpa dukungan orang lain yang sejalan dengan dirinya. Nah, inilah yang menyebabkan rasa frustasinya, sehingga Elia berkata, "Aku mau mati saja Tuhan." Di ayat yang kelima sampai 7 itu. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong dan memberikan makanan dan minuman ketika Elia tertidur. Allah memberikannya sampai 2 kali, sehingga pulihlah kekuatan Elia untuk melanjutkan perjalanannya ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb di ayat yang ke-8. Jadi saudara, Allah yang baik itu tahu bahwa Elia sedang frustasi. Allah memberi yang dibutuhkan Elia saat itu, yakni istirahat atau tidur yang cukup dan makanan serta minuman yang dibutuhkan tubuh Elia pada saat itu juga. Setelah itu saudara, di gunung Horeblah kemudian Allah memulihkan rohaninya Elia. Tadi tubuhnya, sekarang rohaninya. Di sana Allah memulainya dengan sebuah pertanyaan sederhana. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan dijawab Elia kepada Tuhan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam." Dan seterusnya. Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hal ini kemudian diulangi lagi pada ayat 13 dan 14. Jadi ia sedang menunjukkan ia telah bekerja keras. Ia telah menyatakan Tuhan kepada Israel yang telah dikatakan meninggalkan perjanjian dengan Allah. Jadi ia sedang berkata, "Saya sudah memberi yang terbaik Tuhan. Aku telah melayani dengan segenap apa yang terbaik dari diriku. Tapi kenapa seperti ini?" Kira-kira begitulah dramatisasinya saudara. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian kita membaca di ayat 11 dan ayat 12 bagian A itu. Dengan tanda-tanda yang hebat, ternyata Tuhan tidak ada tuh di situ ketika Elia diperintahkan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan justru hadir melalui tanda yang sederhana, yaitu melalui angin sepoi-sepoi basah di ayat 12 bagian C. Nah saudaraku, di sini Allah ingin Elia tahu, Elia harus belajar sesuatu, bahwa tidak selalu Allah menyatakan dirinya dan kuasanya dengan sesuatu yang dahsyat menurut pikiran dan penglihatan manusia. Kemudian kita membaca Allah berfirman dan memberikan tugas baru kepada Elia, yaitu untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram,
kemudian mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi penggantinya Elia itu di ayat 15-16. Nah, ketiga orang yang akan diurapi itu adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menghukum Israel, khususnya Ahab dan Isabel, karena merekalah penyebab orang Israel meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-17. Dan akhirnya saudara, Allah menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang setia kepadanya dengan tidak menyembah Baal. Di ayat yang ke-18. Dengan demikian, Allah memastikan bahwa Elia tidak sendirian dalam perjuangannya. Jadi ternyata saudara, Elia frustasi pertama karena dia memang kelelahan. Ya, nabi-nabi zaman dulu kan belum ada fasilitas kendaraan seperti sekarang. Mereka harus keliling Israel untuk memberitakan firman Tuhan. Dia harus bekerja keras ketika mengalahkan nabi-nabi Baal dan Asyerah. Jadi betapa lelahnya Elia, ya. Kemudian Elia di sini rupanya gagal fokus. Di mana gagal fokusnya? Ketika ia berpikir bahwa pelayanannya itu harus menghasilkan pertobatan. Elia lupa bahwa yang dapat membuat orang bertobat adalah karena Tuhan sendiri. Bukan Elianya. Elia hanya sebagai petugas. Dia hanya petugas dari Tuhan. Dia hanya pelayan Tuhan. Dia hanya nabi yang hanya untuk menyampaikan firman. Hanya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tidak lebih. Kemudian akhirnya Elia frustasi karena dia menganggap ternyata saya sama saja dengan pendahulu saya, dengan nenek moyang saya. Nabi-nabi yang dulu berbicara, menyatakan tentang Tuhan, ternyata toh hasilnya nihil. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kemudian yang Elia lupa, bahwa ia tidak sendirian mengalami itu. Dikatakan masih ada 7.000 orang juga yang saat itu mereka setia kepada Tuhan dan memiliki nasib yang tidak lebih baik dari Elia. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa akan tiba masanya Tuhan menghancurkan semua yang merusak Israel. Pemimpinnya yang dihancurkan Tuhan. Kemudian Israel akan dibebaskan. Nah saudaraku, mari kita belajar bahwa seperti kita di dalam dunia ini, ada sistem yang membuat rasanya kita menjadi frustasi meskipun kita sudah bekerja keras, atau bahkan dalam sistem yang membuat kita tidak bisa berkembang dalam pelayanan, baik itu kita bekerja sebagai orang sekuler, ataukah kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan di gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Rasanya sistem dunia tidak berpihak kepada kita. Rasanya kita sudah memberikan yang terbaik dalam bekerja, tapi kenapa hasilnya seperti ini Tuhan? Kenapa saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, saya sudah berkorban segalanya? Kenapa tidak ada perkembangan? Kenapa jiwa-jiwa tidak datang kepada Tuhan? Ini mungkin pikiran hamba-hamba Tuhan, dan itu termasuk saya, saudara, pernah mengalami ini. Bahwa saya mengalami frustasi, saya sudah melayani sedemikian rupa, saya sudah memberikan yang terbaik, tetapi kok hasilnya seperti ini? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian dalam satu perenungan ketika berdoa, Tuhan ingatkan bahwa bukan hanya kamu yang mengalami ini. Lihat Nuh. Nuh kalau ukurannya dunia, saudara, adalah nabi yang paling gak sukses. 120 tahun khotbah, nginjil, gak ada hasilnya. Hanya istri dan 3 anak dan 3 anak mantu. Kemana yang lain? Dimusnahkan Tuhan. Kemudian kalau kita melihat di Perjanjian Baru, ukuran kesuksesan itu apa sih? Kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta, bahwa yang berhasil, hamba yang berhasil mengembangkan 5 menjadi 10 talenta, hamba yang mempunyai 2 mampu mengembangkannya menjadi 4 talenta, itu bukan ukurannya. Ketika hamba-hamba itu datang kepada Sang Tuhan memuji, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ukurannya itu bukan hasil akhirnya, tapi apakah kita tetap setia dalam bekerja, dalam melayani.
Ketika kita berusaha hasilnya sepertinya belum memuaskan, apakah kita akan menyerah dan mempersalahkan diri? Ya udahlah, mati aja. Artinya mungkin bukan matinya kita. Oke deh, ini bisnis nggak berprospek. Ini pekerjaan saya nggak berprospek. Ini pelayanan saya nggak berprospek. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa yang terpenting adalah ketika kita setia melayani Tuhan, bagaimana proses demi proses yang kita lewati, itulah yang menjadi kekuatan kita. Ingat, hasil akhir bukan segalanya. Kita melayani Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan, ataukah kita sedang melayani diri kita ketika kita menuntut hasil? Saudaraku, tetaplah setia di hari-hari yang sukar ini. Tuhan mau kita tetap bekerja, tetap percaya. Dia tidak selalu hadir dengan tanda-tanda yang hebat, tetapi dalam kesendirian kita, dalam rasa frustasi kita, Dia Allah yang baik dan mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Ia tetap hadir ketika kita mungkin sedang menangis, ketika kita sedang terpukul, ketika kita sedang merasa sia-sia, kita sendirian tanpa orang yang mendukung. Percayalah, Tuhan selalu mendukung kita yang berjalan sesuai dengan firman-Nya. Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara percaya? Haleluya. Tetap berdoa, tetap bekerja, dan tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Maju terus. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami tidak sendiri. Meskipun mungkin hari ini kami sedang galau. Kami sedang memikirkan, apakah saya akan meneruskan pelayanan ini? Apakah saya akan terus mengerjakan pekerjaan ini? Apakah saya akan terus menjalankan bisnis ini, menjalankan usaha ini, menjalankan kegiatan-kegiatan saya? Bapa di sorga, terima kasih atas Roh Kudus yang selalu mengingatkan betapa kami selalu didampingi dan diberikan kekuatan. Kami percaya bahwa roh kami dikuatkan, tubuh kami dikuatkan, kami akan mampu untuk terus berkarya, bekerja demi Tuhan, bukan untuk demi nama kami. Seringkali kami harus memohon ampun Tuhan karena fokus kami adalah diri kami. Itu sebabnya kami kecewa dan frustasi ketika kami tidak melihat hasil yang memuaskan diri kami. Tetapi syukur karena kami dengar firman Tuhan. Kami punya tugas-tugas yang mulia yang Tuhan suruh kami untuk setia melakukannya, bukan untuk menyatakan kehebatan-kehebatan di mata Tuhan. Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini, agar kami terus dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh sukacita di dalam bekerja dan melayani. Berkati kami dan keluarga kami sepanjang hari ini, sehingga syukur kepadamu itu juga dinyatakan melalui kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.